Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini seperti ada di judul, aku mau bikin plan with me, sekalian berbincang tentang mencintai diri sendiri setelah mempunyai anak atau menjadi ibu dan istri. Kalau dulu mencintai diri sendiri itu lebih bebas ya teman-teman. Nah sekarang aku belajar mencintai diriku yang baru. Kenapa yang baru? Karena habis menikah dan punya anak itu semuanya berubah dari fisik, mental, waktu tidur, pola makan. Tapi di tengah semuanya aku sadar satu hal, aku tetap butuh mencintai diri sendiri. Karena ibu yang bahagia, anak pun ikut bahagia. Nah terutama bagi ibu baru atau new moms, itu semuanya berubah 180 derajat. Yang tadinya kita tuh cuma memikirkan kebutuhan kita sama suami, dan saat udah punya anak semuanya tuh jadi kita memprioritaskannya itu ke mereka gitu ya, dan seringkali bikin kita menaruh diri sendiri itu paling akhir. Dan apa yang terjadi kalau kita terus-terusan kayak gitu, menumpuk emosi, itu tuh bisa bikin hati kita sesek, pikiran kita juga jadi kacau, tubuh kita juga bisa ikut stres, lama-lama bisa meledak. Kita jadi sering marah-marah, sering overthinking, atau bahkan bisa menjadi gangguan kesehatan untuk kita ya teman-teman. Jadi emosi itu bukan untuk dipendam terus-menerus ya teman-teman. Kita tuh harus bisa paham dan bisa dilepas gitu dengan cara yang sehat. Misalnya kita bisa menyalurkan segala emosi itu ke journaling, atau kita bisa juga lebih terbuka lagi kepada pasangan kita. Kita harus sering-sering bercerita, sering-sering mengeluarkan unek-unek gitu ya. Nah waktu itu aku juga sempat tuh kayak gitu, memendam emosi-emosi kecil. Sebenarnya tuh hal-hal sepele kayak gitu ya, tapi dipendam semuanya, lama-lama itu kayak sesek banget di dada. Sampai akhirnya aku mulai sadar itu semenjak suami selalu kayak misalnya selalu nanyain keadaan aku gitu setiap dia sepulang kerja. Nah di saat itu aku selalu jawab pertanyaan suami aku itu dengan jawaban aku tuh beranggapan dia lagi menanyakan anaknya gitu kan. Misalnya udah mandi belum atau udah makan belum, itu ke anaknya gitu. Saking aku tuh terlalu tidak memikirkan diri sendiri gitu. Jadi pas aku udah jawab udah kok gitu, terus dia konfirmasi lagi nih suami aku, kamu gitu, kamunya. Nah dari situ aku mulai sadar ternyata nggak apa-apa banget kalau misalkan kita tuh menjeda sebentar, terus kita bertanya kepada diri sendiri atau memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu, mendahulukan diri sendiri terlebih dahulu. Itu nggak apa-apa, itu tuh nggak egois gitu ya. Nah dari situlah, dari perhatian-perhatian kecil yang selalu diberikan sama suami, menempatkan diri kita sendiri di akhir itu nggak selalu baik. Percuma kalau kita selalu mengalah, kalau kita selalu memprioritaskan yang lain, tapi kitanya sendiri itu nggak sehat. Jadi kita tuh sering marah-marah, sering overthinking nggak jelas, sering tantrum gitu, apalagi di depan anak kita sendiri. Itu pasti mempengaruhi anak juga kan. Nah dari situ aku mulailah belajar untuk memberi ruang untuk diriku sendiri gitu. Misalkan pas anak lagi tidur, kita langsung buka jurnal, buka buku untuk menulis, menumpahkan semuanya emosi kita ke dalam buku. Atau kita juga bisa merawat diri kayak skincarean, atau kita juga bisa menonton film sambil makan atau sambil minum kopi kayak gitu. Luangkan waktu setidaknya 15 menit lah, nggak perlu banyak-banyak. Pokoknya kita tuh harus bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan tentang kita harus menyadari kita tuh juga manusia loh, nggak harus jadi istri yang sempurna juga, dan kita nggak harus jadi ibu yang selalu terlihat kuat. Kita juga bisa bilang ke pasangan kita, tolong gantian jagain anak ya, tolong gantian suapin anak ya, aku mau makan dengan aman tanpa gangguan gitu misalnya ya. Itu tuh wajar banget dan normal banget gitu, nggak apa-apa banget ya teman-teman. Yang penting aku hadir dengan hati yang cukup utuh gitu untuk anak-anak. Karena ibu yang bahagia, istri yang udah tenang nih, itu mulai dari perempuan yang nggak lupa kalau dia itu mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini
misalkan rasanya itu aduh males ngapa-ngapain gitu, itu bukan karena males sebenarnya, maksudnya itu tuh karena dia tuh mungkin lagi butuh waktu sendiri gitu, dan itu bukan berarti nggak sayang juga. Paham kan rasanya kayak gitu, rasanya tuh pengen ada waktu buat diri sendiri, tapi bukan berarti kita tuh nggak sayang sama anak kita gitu loh. Nah jadi intinya apa, kita harus meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya bunda-bunda semuanya. Dan buat kamu yang sedang berjuang jadi segalanya untuk semua orang, jangan lupa jadi sesuatu juga untuk dirimu sendiri. Pelan-pelan, gak harus sempurna. Yang penting kamu tetap ada dan kamu tetap berusaha. Nah segitu dulu video dari aku ya teman-teman. Misalkan kalian suka sama video ini, klik like dan subscribe-nya. Insya Allah aku bakal banyakin video-video seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.